Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan adorasi sebagai saat kita mempersembahkan hidup dengan kesadaran hidup ini hanyalah anugerah. Maka adorasi menjadi saat kita mengungkapkan syukur atas anugerah dari Tuhan itu. Saya ingin merenungkan hal ini justru dari sabda Tuhan yang mengutus para murid. Ketika Tuhan mengatakan agar mereka pergi dan memberitakan kerajaan surga. Lalu dalam Injil Matius bab 10 ayat 8 dikatakan, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Tuhan Yesus menginginkan, mengharapkan para murid, termasuk kita semua, itu mewartakan Injil, mewartakan kegembiraan dan kabar baik tentang Yesus Kristus, itu dengan cuma-cuma, tidak hitungan. Dan mengapa? Alasannya karena kamu telah memperolehnya pula dengan cuma-cuma. Ini bukan pertama-tama berbicara tentang soal upah uang, soal upah pujian, hal-hal manusiawi yang sering kita harapkan dari orang lain kalau kita itu melakukan sesuatu, apalagi berjasa untuk mereka. Tetapi kesadaran ini adalah kesadaran bahwa hidup ini pertama-tama anugerah dari Tuhan, dan yang disebut oleh Tuhan dengan kamu memperoleh dengan cuma-cuma itu pertama-tama bukan berkaitan dengan sekedar soal bakat, kemampuan, tapi pertama-tama adalah rahmat penebusan Kristus yang memang kita terima dengan cuma-cuma. Itulah poin paling pokok mengapa Tuhan mengatakan kamu memperoleh dengan cuma-cuma. Itu adalah rahmat penebusan Tuhan Yesus yang telah rela menderita dan wafat demi keselamatan kita. Dan rahmat penebusan, rahmat keselamatan ini selalu kita terima secara berlimpah dan cuma-cuma. Kapan itu? Terutama melalui misteri sakramen-sakramen atau misteri kudus yang berupa sakramen-sakramen yang kita terima. Puncaknya tentu saja adalah sakramen Ekaristi yang menghadirkan rahmat penebusan Tuhan, pengampunan Tuhan untuk hidup kita yang penuh dosa ini, sehingga kita menerima hidup ilahi, hidup Allah sendiri. Inilah yang kita peroleh dengan cuma-cuma. Tidak ada sesuatu pun dari diri kita yang layak untuk membayarnya. Kecuali karena kita ini bisanya cuma berdosa. Maka sebaiknya kita merenungkan adorasi ini dalam rangka syukur atas anugerah rahmat penebusan Tuhan. Dan itu yang membuat kita sungguh ingin mengungkapkannya dalam doa adorasi. Ketika kita bekerja, berkarya, ketika kita melayani orang lain, juga dalam rangka pelayanan di masyarakat, entah sebagai ketua RT, RW, atau kita menjadi pelayan atau melayani dalam kepengurusan gereja, dalam dewan pastoral paroki, atau kita menjadi seorang khususnya dalam keluarga masing-masing, kita melayani satu sama lain dalam keluarga. Itu sering kita masih mengharapkan pujian, terima kasih, dan sebagainya. Kita masih selalu ada keinginan untuk itu. Itu wajar sih. Tapi sebenarnya kalau kita beradorasi, saat seperti itu justru kita membiarkan diri untuk pertama-tama tidak mencari terima kasih dari orang lain, mencari pujian atau pengakuan bahwa kita ini orangnya saleh atau hebat dalam doa. Enggak. Adorasi yang kita lakukan setiap hari,
1 jam atau setengah jam setiap hari ini merupakan ungkapan syukur bahwa hidupmu sudah begitu dipenuhi oleh rahmat penebusan Tuhan. Dalam Ekaristi, hidup ilahi yang begitu mulia dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma. Ungkapan syukur yang paling terasa, yang paling agung adalah syukur atas rahmat ilahi yang telah kita terima melalui Ekaristi itu. Dengan adorasi, hal itu kita nyatakan, kita sadari, kita ungkapkan kepada Tuhan. Dengan adorasi, kita tidak mencari pujian orang. Dengan adorasi, kita hanya ingin mensyukuri, Engkau ya Tuhan begitu baik kepada kami. Engkau rela mati, wafat bagi keselamatan kami orang-orang berdosa ini, supaya kami memperoleh hidup ilahi, hidup-Mu sendiri yang menjadi kekuatan kami, sumber segalanya bagi kami. Maka adorasi itu juga melatih kita untuk menghayati hidup sebagai syukur. Ingat, Ekaristi dari kata Eukaristia bahasa Yunani itu artinya pujian syukur. Kalau Ekaristi disebut oleh gereja sumber dan puncak hidup umat beriman,